Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menentukan berapa jumlahnya saking kathahipun. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngemutaken nggih wonten ing surah Ibrahim ayat 7, wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan la in syakartum, jika kalian bersyukur la azidanakum, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmatku. Wala in kafartum, tetapi jika kalian kufur tidak mau bersyukur, inna adabi lasyadid, maka adab Allah sangat pedih. Baik, untuk kesempatan kali ini di dalam mengamalkan surah Ibrahim tadi, mari saya mengajak untuk mensyukuri satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat yang berupa rumah. Rumah niku basa Jawane omah. Tapi nyuwun ngapunten, biasanya tiang Jawi niku kadang seneng basa-basi. Omahe apik disebut gubuk. Monggo tindak teng gubuk kula. Padahal omahe magrong. Mobil disebut gerobak. Niku merendah napa pamer nggih? Merendah napa pamer? Ya itulah ciri khas orang Jawa. Alhamdulillah, saya yakin jamaah sekalian sudah diberi nikmat oleh Allah berupa rumah atau tempat tinggal. Meskipun proses ketika memiliki rumah berbeda-beda. Wonten ingkang sedasa taun nembe kagungan omah. Wonten ingkang prosesipun 20 taun nembe kagungan omah. Wonten ingkang sampai mati mboten gadah omah. Niki pemilik kontraktor Jaya Abadi. Jadi sepanjang hidupnya niku napa? Ngontrak terus nggih. Jadi bentahun niku mumet pindah. Ada juga sing proses punya rumahnya niku mung sak jam duwe omah. Ning mumete 20 taun. Enten mboten? Duwe omah tanda tangan sak jam kredit. Mumete 20 taun. Oh kathah. Jadi ya bagaimanapun keadaan rumah kita, monggo kita syukuri. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, dan tentu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu mendambakan seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka salah satu ciri nuansa di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap nuansa rumah kita itu nuansanya seperti di surga. Tapi kita harus ingat, kita harus paham, kita harus tahu bahwa nuansa di surga, salah satu cirinya teng surga niku mboten wonten tiyang bengok-bengok. Sedaya penghuni surga niku lembut, mboten enten sing bengok-bengok. Maka salah satu ciri kalau rumah itu nuansanya nuansa surga, maka di dalam rumah itu tidak ada teriakan. Pertanyaannya, jenengan sedinten teng dalem bengok ping pinten, Pak? Ngitung mboten? Kalau ibu-ibu bengok-bengok ping pinten, Bu? Oh. Kathah bengoki sinten? Anake napa bojone? Ya bar bengok karo anake, bengok
suamine. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan ya, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Jika Allah menghendaki, idza aradallahu bi ahli baitin, jika Allah menghendaki ahli bait, satu rumah tangga, satu keluarga dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan baik, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah memasukkan ke dalam keluarga itu ar-rifqu. Apa ar-rifqu? Kelemah lembutan. Jadi Bapak Ibu sekalian sing selama ini suka bengok-bengok disudo, sing biasanya sedina ping 5 disudo ping 4, terus besoknya disudo jadi ping 3, terus mungkin suwe-suwe blas niku maksudnya mboten bengok-bengok le, mboten terus blas omongan, ora omongan. Lah mungkin meneng padha menenge darai napa? Darai nengan. Maka agar rumah kita nuansanya seperti di surga, rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lihat 5 ciri ini ada enggak? Karena apa? Rumah yang dirahmati oleh Allah, rumah yang diberkahi oleh Allah adalah rumah yang selalu senantiasa didatangi oleh malaikat rahmat. Jadi kalau kita harapannya rumahku surgaku, berarti setiap hari malaikat rahmat datang ke rumah. Meskipun kita tidak tahu wujudnya, tapi yakin. Maka yang pertama, jadi kalau rumah kita ingin didatangi oleh malaikat rahmat, yang pertama, rumah digunakan untuk banyak berzikir dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka nggih surah Ad-Dukhan. Niki mboten enten sing bawa Al-Qur'an nggih. Mugi-mugi Al-Qur'ane pun teng ati ngoten nggih. Syukur-syukur pun hafal. Di luar kepala. Kabeh niki jamaah niki apale di luar kepala, belas ra apal. Apal niku di dalam kepala. Kalau apal di luar kepala berarti ngelotok. Jadi surah Ad-Dukhan surah ke-44 nggih ayatnya 29. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mungdorin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa makanu mungdorin, dan sekali-kali mereka tidak diberi tangguh. Jadi ayat ini berkaitan dengan Fir'aun dan pengikutnya atau orang-orang kafir. Jadi ketika ada orang kafir mati napa meninggal ya? Meninggal. Jadi ada orang kafir meninggal atau mati, belahan bumi mboten sedih, langit mboten gelo. Langit dan bumi belas mboten nangis. Niku yang sing meninggal sinten? Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak ada amal yang diangkat ke langit, tidak ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika seorang mukmin, seorang muslim meninggal, belahan bumi yang pernah dia gunakan untuk melakukan amal soleh, khususnya sujud atau sholat, dan langit yang menjadi tempat naiknya amal, niku nangis. Terus misalnya pengawasan ngeten iki. Misale niki sing paling sepuh yuswa pinten? Yen nonton urutane niku sing tuwa sik nggih. Urutane. Ning antrine ya ora ngerti nggih. Tapi kula ketoke keri nggih. Jenengan pilih dhisik napa keri? Oh, keri dhewe engko ora nek sing nguburke lho.
Pun terserah Gusti Allah, terserah Allah. Antrian kita terserah Allah. Tapi ketika seorang mukmin, misalnya maaf, ada jamaah yang misalnya datang ke masjid, selalu misalnya di depan, di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, sholat sunnah. Atau misalnya kita sholat sunnah di rumah. Atau mungkin kita pernah pergi ke pantai Parangtritis, di sana kita sholat. Enten mboten sing sholat teng Parangtritis? Ya neng masjide ora neng pantene. Atau pernah ketika muda ndaki ke Gunung Lawu, subuhan teng puncak Gunung Lawu. Maka ketika dia meninggal, Gunung Lawu yang pernah digunakan untuk sholat, sujud, dan ketika amal itu diterima oleh Allah, maka diangkat ke langit, niku nangis. Dados Masjid Al-Ma'arif niki yen wonten jamaah sing meninggal niku nangis. Ning mboten krungu. Pama krungu ngoten pripun, Pak? Malah do wedi nggih, Masjid Al-Ma'arif nangis. Tapi kita yakin. Maka berangkat dari surah Ad-Dukhan tadi, kita disunahkan ketika di rumah kita sholat sunnah, atau ibu-ibu yang tidak ke masjid sholat wajib, maka diusahakan omah niku diubengi. Maaf, biasanya kan kita punya rumah niku disediakan satu ruangan khusus untuk sholat, atau disebut musola. Musola di dalam rumah, kamar untuk sholat. Tapi maaf enten musola neng pinggir dalan tapi ditulisi musola pribadi. Lah gawe musola neng pinggir dalan nggih pribadi, gunane nggo apa? Yen mboten pitados jenengan pergi ke Purwodadi nanti sebelum setelah alas Geyer niku kanan jalan ada musola tapi tulisannya musola pribadi. Jadi jenengan jangan mampir ke situ karena niku napa? Pribadi. Ini rugi besar. Wong bangun musola kok ndak pengen cari pahala. Maka ketika kita di rumah, misalnya rumah kita, rata-rata jenengan rumah jenengan kamare pinten, Pak? Nopo los-losan ngoten, ndak pakai. Berapa kamarnya? Ada yang 4, ada yang 3. Enten sing rumahe kamare 10. Niku kos-kosan nggih. Oh, kamar nganti 10 berarti kos-kosan. Liyane dikontrake nggih. Jenengan berusaha diperbanyak tempat sujud, salatnya pindah-pindah. Di kamar pertama, ruang tidur kedua, ketiga, di ruang tamu, di dapur. Dapur kan sudah di keramik asal suci Di ruang tamu, di ruang TV. Silahkan. Sebisa mungkin itu lebih disunahkan daripada di satu tempat. Termasuk di masjid ketika kita sholat sunnah itu disunahkan bergeser dari posisi sholat kita semula, entah ke depan, ke belakang, samping kanan atau samping kiri. Tujuannya tadi memperbanyak tempat sujud. Kemudian untuk zikir, maka ketika kita masuk rumah diawali baca basmalah, bismillah, kemudian buka pintu, assalamualaikum. Sebab Rasulullah SAW mengingatkan, ketika seseorang masuk rumah ndak baca basmalah, ndak salam, khususnya ndak baca basmalah, setan niku seneng banget. Malam ini aku dapat tumpangan, bisa tidur nyenyak, ora ngemper. Maaf, ketika ada yang makan ndak baca basmalah, setan ikut menikmati. Maka cirinya setan yang menggoda orang-orang yang tidak beriman atau orang mukmin muslim yang lupa atau sering ketika makan nggak baca basmalah, niku cirine napa? Setane lemu. Bakso melu, sate wedhus melu. Lah ra maca bismillah. Maaf
ketika hubungan suami istri kesusu ramoco bismillah, berarti setan melu. Delalah dadi setengah menungso setengah anake, dadi anak setengah apa? Setengah wong. Maksud kula ngeten nggih, cobi kita merenung, ingat-ingat nggih. Kok anakku tok kandhani angel. Kadang pas angel niku yen jenengan nesu pripun? Anake dikandhani angel, nesu pripun biasane? Anak kaya lah nggih wong jenengan pas niku mboten maca bismillah nggih bener, anake setan ikut andil, maka jadi manusia setengah setan, kandanane angel. Pun dong nggih. Dadi anake angel dikandani dieling-eling, dhisik maca bismillah napa mboten. Ketoke ora tau nggih, wis les langsung. Jadi zikir. Bismillah, assalamualaikum, buka pintu bismillah, tutup pintu bismillah, buka jendela bismillah, tempat sayur bismillah. Ketika mau masuk kamar mandi tapi di luar bismillah, baru masuk kamar mandi baca doa. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, jadi malaikat rahmat, jadi tidaklah satu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat dan disirami rahmat, serta akan turun kepada mereka ketenangan Allah. Allah akan menyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Jadi monggo rumah kita digunakan untuk zikir pagi, zikir petang. Dulu pernah kita sampaikan. Jadi maaf, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu oleh Rasulullah SAW sudah dijelaskan arbaun man utiyahuna faqat utiya khairat dunya wal akhirah. Barang siapa diberi 4 hal ini, dia sudah diberi kunci kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirah. Salah satunya apa? Lisanan dzakiron, lisan yang senantiasa berzikir. Jadi yang pertama, rumah yang digunakan untuk berzikir dan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rumah yang banyak digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat dan dijauhi oleh setan, serta akan melimpah kebaikan padanya jika dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sebaliknya rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi oleh malaikat dan didatangi oleh setan, serta tidak ada kebaikan jika tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dan Rasulullah juga sudah mengingatkan, la taj'alu buyutakum kal maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah, tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran. Berarti rumah yang jarang digunakan atau jarang dibacakan Al-Quran itu berarti kuburan. Penghuni ini berarti ahli kubur. Tapi ahli kubur itu seneng nonton sinetron. Nggih mboten? Oh nggih kaya ora maca Al-Quran malah nonton sinetron. Jadi Rasulullah SAW la taj'alu, atau dalam hadis yang lain, nawir buyutakum bil Quran, terangilah rumah-rumah kalian dengan Al-Quran. Sebab apa? Para malaikat itu seneng banget mirengke Al-Quran. Jadi ketika ada seorang yang membaca Al-Quran di rumahnya atau dimanapun, selama bukan di tempat yang dilarang untuk membaca Al-Quran, maka malaikat berdesak-desakan ingin mendengarkan. Maka pernah di zaman Rasulullah SAW ada satu rumah sahabat membaca Al-Quran di tengah malam. Maka dari
atap rumah sahabat ini terpancar cahaya, tersambung ke langit, menjulang ke langit. Maka ada sahabat yang melihat, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya melihat salah satu rumah sahabat itu di atasnya apa? Padang banget, terpancar cahaya. Maka Rasulullah menjawab, itulah para malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau jenengan remen dalemipun didatangi malaikat rahmat, bukan malaikat Israel, nggih, malaikat rahmat niku yang kedua napa? Sering dibacakan Al-Quran. Dan sering saya sampaikan, kalau kita di rumah nggak nyaman, jadi rumah niku mboten nyaman, entah nggih, mungkin suruh mawon nggih, suami istri, kalau nggak suami istri anake karo pake, kalau nggak anake pake anake karo mboke, kuwentene umyek mawon. Ada nggak rumah yang model begini? Itu rumah itu nggak nyaman. Bahkan betul-betul ketika ditempati auranya beda. Maka sering kita sampaikan, kalau sudah kondisinya seperti itu, berarti di rumah itu ada setan, namanya setan dasim, yang ingin merusak suasana keluarga. Maka solusinya apa? Innas syaitona yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari satu rumah yang sering dibacakan surah Al-Baqarah, tapi utuh. Berapa juz surah Al-Baqarah? Pinten juz? 2,5 juz. Ayat pertama sampai ayat 286. Utuh. Jadi kalau memang betul-betul sudah merasa tidak nyaman, ya. Dan ketidaknyamanan, maaf nih, salah satu bentuk ketidaknyamanan bisa jadi anggota keluarga itu sakit tapi muter, giliran barpae, mboke, anake, putune puter gentian terus. Itu indikasi, berarti ada indikasi apa? Jin dasim. Dan banyak kejadian, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika konflik terjadi tidak segera diselesaikan, niku sing simpati mboten menungso, tapi sing simpati sinten? Jin, setan. Banyak kejadian, ya. Jadi ada yang kita rupiah, ya, ngaku Mbah Rejo. Wis sapa Mbah Rejo? Iki putuku. Lah putumu kowe, saya tanyakan, lah karepmu piye kok rene? Iki putuku, aku ora trima. Putuku disakiti. Lah sing nyakiti siapa? Suaminya. KDRT. Wadah nggih. Saya tanya enggak punya nama. Saya beri nama, ternyata barang dikai nama berbau Arab enggak mau. Ternyata jenenge sinten? Suketi, bukan Suteki loh ya. Suketi, jenengku Suketi ya, aja diganti jeneng. Lah iya jarine rante jeneng. Ternyata apa? Sudah menikah 2 kali. Yang pertama, suami pertama juga suka KDRT, ternyata kedua juga KDRT. Aku mesake bocah iki sering disakiti suaminya. Sing simpati sinten? Setan. Jadi mas-mas, bapak-bapak hati-hati nggih. Yang galak karo sing istrine bisa jadi napa? Nanti dimanfaatkan oleh jin dasim. Jadi kalau sudah terasa tidak nyaman, silahkan bacakan surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, nggih, suka menuntut ilmu. Alhamdulillah, ini kan menuntut ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud adalah ulumuddin, ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan, man sahala tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah.
Jadi jenengan yang hadir di majelis ilmu ini insya Allah termasuk orang-orang yang kelak dimudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin. Karena ini janji Rasulullah nih. Man sahala tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang meringankan, memudahkan langkah kakinya untuk mencari ilmu agama, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Man kharaja minal baiti, barang siapa yang keluar dari rumah. Jadi kita tadi keluar dari rumah niatnya dua, sholat maghrib plus kajian. Dalam rangka untuk mencari ilmu agama, fahuwa fisabilillahi hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah sampai nanti pulang ke rumah. Jadi misalnya nggih maaf, bartolabul ilmi neng dalan kesandung, terus ditulungi malaikat Israil. Sing nulungi adalah malaikat Israil. Jenengan fisabilillah nggih. Fisabilillah. Karena apa? Rasulullah tadi. Bahkan kita didoakan oleh ikan di lautan, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh semut. Jenengan jumlah ikan di lautan pirsa mboten, Pak? Pinten? Wakeh. Jomene semute. Semute pinten jumlah semut? Jadi enak Pak, kita ngaji niku tapi nggih ngeten iki nggih. Enak pun banyak yang napa berat. Didongake semut, padahal semut itu jumlahnya berapa? 20 kuadriliun. Kita kan kuadriliun itu nulis piro gitu ya. 20.000 triliun. Itu sing ngitung ahli. Ning intine jane nggih loro, lanang karo wedok. Jenengan saged mboten bentenke semut lanang kali wedok? Saged? Mas Fajar saged. Pripun Mas carane? Sing wedok ngendhok, sing lanang ora. Dadi mungkin yen jenengan pengen ngerti semut lanang napa wedok, jenengan depi nggih. Nek ngendhok berarti nganti nggih. Cobi, teng masjid niki enten semut mboten nggih, kinten-kinten. Jumlahnya berapa? Saya yakin ribuan nggih. Niku ndongake jenengan semua yang hadir di majelis ilmu. Jadi malaikat ndongake, semut ndongane, ikan di lautan juga mendoakan. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda nggih, sesungguhnya malaikat akan membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang sedang dia tuntut. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini ada pesan Mbah Maimun Zubair. Jadi kalau jenengan pengen salah satu anak atau cucunya alim, silahkan usahakan rumah pernah digunakan untuk pengaosan. Kalau pengen salah satu cucunya atau anaknya bisa baca kitab, silahkan pernah digunakan untuk kajian kitab raketan pisan. Nanti satu saat insya Allah di antara cucunya ada yang bisa baca kitab. Maksudnya bukan baca kitab napa nggih? Kitab Al-Qur'an, kitab gundul. Jadi kitab gundul Arab mboten enten apa sandangane. Jadi kalau kita pengen anak cucu kita alim, silahkan salah satu raketan pisan rumah kita digunakan untuk pengaosan. Kemudian yang keempat, suka sedekah. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak nggih di rumah atau di dapur dicepaki napa? Kalau di sini bahasanya Pak, kenceleng nggih. Guys kotak kenceleng napa kaleng dikai bolongan ya. Jadi ketika blonjo sayur susuk 500 cemplungke, susuk 1000 cemplungke, susuk 2000 cemplungke, susuk 5000 kantongi.
Berarti rata-rata kenceleng isine 500, 1000, 2000. 100 rupiah pun mboten enten jan. Tapi misalnya karena apa? Setiap hari malaikat turun. Saya yakin nggih, ini sudah sering dikaji, yaitu apa? Sedekah subuh. Jadi kalau kita berat bendino nyemplungi 1000 kesel ya wis bismillah 30.000 langsung tak niati sedina 1000. Maka setiap pagi malaikat akan turun. Jadi setiap hari malaikat itu turun 2 nggih. Yang satu mendoakan, ya Allah gantilah, berkahilah orang-orang yang di pagi hari ini bersedekah. Sedangkan malaikat yang kedua, ya Allah hancurkan harta orang yang pagi ini tidak bersedekah. Dihancurkan itu bukan dalam pengertian hartanya habis, bukan, tidak diberi rezeki, tidak, tetapi apa? Berkahnya dicabut. Bondone berlimpah tapi ndak berkah, malah marai susah. Pas adum warusan dadi napa? Bubrah. Sing mati sing urip dipatekke gara-gara napa? Dicabut keberkahannya. Tapi maaf nggih Bapak Ibu sekalian. Wong korupsi niku wong sugih napa melarat to? Sugih. Kok cek korupsi niku napa sebab? Mboten berkah nggih. Ndak berkah. Pramila filosofi orang Jawa kan bagus nggih. Sithik urung tentu kurang, akeh urung tentu. Betul apa ora? Dadi akeh urung karuan cukup, sithik urung karuan kurang. Sithik dinikmati, akeh disyukuri, ora enek ditangisi, digoleki. Jenengan nangis tok ya ora teka, digoleki. Lho ini sesuai ajaran Islam nggih. Jadi wong Islam ku optimis nggih. Esuk enek gethuk, sore enek sate, awan enek bakwan. Jadi optimis nggih. Jadi monggo nggih, pagi kita awali dengan sedekah agar rumah kita didatangi oleh malaikat rahmat. Kemudian yang berikutnya, nah niki rumah yang bersih, rapi dan wangi. Jadi rumah yang bersih, wangi dan rapi. Maaf, saya kan mungkin ya hampir 1000-an saya mlebu omahe wong ya. Karena saya mungkin sedikit di antara peruqyah yang ketika ngeruqyah itu satu paket rumahnya juga di ruqyah. Karena apa? Seringkali banyak peruqyah yang tidak mau meruqyah rumahnya. Jadi ketika di ruqyah di tempatnya sembuh, tapi balik ke rumah napa kambuh lagi. Ada nggih Kyai Puro Asri ruqyahnya di Jogja. Katanya di sana reaksi sembuh, pulang ke rumah kambuh lagi. Ternyata yang bermasalah rumahnya. Akhirnya telepon saya suruh ruqyah rumah. Maka saya beri contoh bagaimana memutar air ruqyah. Jadi saya masuk kamar dan sebagainya, tentu dengan seizin tuan rumah dan harus didampingi tuan rumah. Kalau tidak didampingi tuan rumah, engkau enek HP, napa? Kan dulu pernah kan ada nggih peruqyah akhirnya jiko emas, jiko napa perhiasan, karena ya keliling ada kesempatan ngambil, tapi nggak tahu ada CCTV. Jadi pernah nggih keluarga sakit, saya masuk, saya sampai berpikir nggih, aku manggon neng kene seminggu iki genah loro nggih. Sebab napa? Maaf Pak, tapi bukan sini nggih, jauh sana nggih. Jadi napa? Nuansanya itu maaf seperti tempat sampah, betul nggih, nggak dibersihkan, bau. Lah kok yo iso manggon neng omah kaya seperti ini. Sebab apa? Setan itu suka bau-bauan yang tidak sedap, sedangkan malaikat suka yang wangi, rapi, baunya sedap. Jadi monggo rumah-rumah yang kurang rapi, kurang bersih dirapikan, dibersihkan, syukur diberi napa? Pengharum ruangan, sehingga yang datang sinten? Malah malaikat.
Jadi ada 5 ciri nih. Monggo kita lihat rumah kita digunakan untuk sholat sunnah enggak? Digunakan untuk baca Quran mboten? Sering untuk zikir enggak? Digunakan untuk apa? Sedekah mboten? Kemudian tholabul ilmi atau tidak? Di samping itu, sekarang kebalikannya, rumah sing digedeng kalih malah malaikat rahmat. Yang pertama, rumah orang yang di dalamnya ada yang durhaka kepada kedua orang tua. Maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ilmu agama kita dulu masih kurang, atau misalnya maaf, ngaji tapi ustadze kleru. Saya pernah jadi kalau teringat niku kudu nangis. Sebab dulu awal ngaji ustadze kleru. Klerune piye? Jadi sama orang tua itu enggak napa? Kurang kalau bahasa Jawa ini ngajeni. Kalau bahasa Indonesia apa? Menghormati. Jadi saat itu saya diminta sama ibu kewajibannya wong tua lak gedhekke anak. Nah, itu ustadze mergone sing kleru Ternyata apa? Setelah ngaji, ternyata sebelum ilmu itu yang lebih dulu adalah akhlak, etika, adab. Sekarang banyak yang berilmu tapi etika adabnya carry. Bahkan ada ustadz yang etika adabnya carry, maka ustadz kurang beradab. Mungkin kita menyesal orang tua dulu, orang tua kita dulu sekarang sudah meninggal, kita belum berbakti. Masih ada peluang untuk berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal. Monggo kita bisa bersedekah atas nama orang tua, bisa udhiyah, bisa umroh, bisa baca Quran, diberikan, dihadiahkan kepada orang tua. Tapi syaratnya orang njaluk upah. Ning mosok anake maca Quran njaluk upah. Wong wis diupahi napa? Warisan lho, Cik. Macake Quran kok napa? Njaluk upah. Mula kalau di dalam satu pujian itu yang digagas meskipun secara syar'inya kurang pas Jadi kan saben malam Jumat kan mulai teng omah Nah ini yang perlu diluruskan. Tapi dari syairnya itu kalau dipikir grantes Njaluk wacan Al-Qur'an raketang saka 5. Yen ora diwacake terus balik teng kuburan. Sangga uang kalih mbrebes mili. Terus ngomong, kowe iki anak-anakku do tegel gelem mangan tinggalanku, ora gelem do ngakne. Ngerti ngono tinggalanku tak kukuti neh secara makna Nggih lho, dadi dikukuti ora tak kei. Wong dikei do ora gelem napa? Sedekah do ora gelem maca Quran untuk orang tuanya. Bisa kita berbakti dengan orang tua ketika orang tua sudah meninggal, bahkan ketika orang tua sudah meninggal kita sudah masih berkewajiban untuk berbakti Jadi maaf kalau yang saat ini masih ada yang durhaka kepada orang tuanya, itu pengaruhnya luar biasa Saya pernah nangani satu kasus niku, sudah sadar dia saya benci Tapi ketika kita ingatkan itu, ya kuncinya ini jenengan bisa memaafkan, bisa napa orang tuanya sudah meninggal. Tetapi napa ngurkelingan itu penting banget. Padahal dengan orang tuanya sendiri. Kemudian kita tambah sedikit Kemudian rumah yang ada patung atau gambar lukisan makhluk hidup. Jadi ada patungnya. Kemudian ada gambar makhluk hidup tapi dalam bentuk lukisan. Kalau foto itu diantara ulama berbeda pendapat. Itu bukan terkategorikan gambar tapi proses kimiawi dan cekrek Tapi yang dilarang itu yang kreasi tangan atau patung. Kemudian rumah yang tidak pernah untuk sholawat. Kemudian rumah yang dipenuhi caci maki dan laknat. Maaf, ada rumah niku napa saben dina yen ra nyeluk jeneng kewan niku gerah uyang, Pak. Jadi bendina niku yen mboten nyebut napa? Segawon, kethek, napa mulih? Wedhus, babi wis disebuti nggih.
Jadi ada memang satu keluarga, maaf, rumah yang seperti itu untuk caci maki laknat, maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Kemudian tambah satu, rumah yang di dalam rumah itu ada penghuninya yang junub, belum jadi junub, tidak langsung mandi janabat. Jadi kalau ditunda mandinya menjelang subuh, maka di malam itu malaikat rahmat mboten purun mlebet. Maaf, terakhir nggih, kan ada yang bantah. Mosok malaikat wedi karo gambar, termasuk ada anjingnya nggih. Mosok malaikat wedi karo kirik. Ora wedi, emoh, mboten purun. Mboten purun kalih wedi niku beda. Memang ndak mau nggih. Jadi ketika ada patung ndak mau, bukan wedi kalih patung, karena malaikat wedi karo patung, wedi kalih kirik, bukan takut tapi memang tidak mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga ketika kita menginginkan rumah kita nuansanya seperti surga, 5 hal tadi kita usahakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.